Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tokoh filsuf dari Barat. Filsuf Yunani yang akan saya jelaskan hari ini adalah yang pertama Thales, kedua Anaximandros, ketiga Anaximenes, keempat Parmenides, dan yang terakhir adalah Herakleitos. Filsafat alam yang pertama adalah Thales. Biografi Thales. Thales lahir pada tahun 624 hingga 625 sebelum Masehi di Miletus. Thales adalah filsafat Plonian mazhab Miletos dan filsafat alam. Thales adalah filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat, yakni pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia juga disebut sebagai bapak filsafat karena dia adalah orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan tentang apa bahan dasar dari alam semesta ini. Lalu, pemikiran apa yang disumbangkan oleh Thales? Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai hasil pemikirannya. Hasil pemikiran Thales didapatkan melalui tulisannya. Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar kehidupan dan unsur dasar dunia ini. Pendapatnya menyatakan bahwa dunia ini datar seperti papan yang mengapung di atas air. Kepulauan yang berada di sekitar Miletus dianggap sebagai bukti kebenaran bahwa bumi ini layaknya papan-papan yang mengapung di atas air. Sebagai seorang saudagar pelayar, Thales melihat kemegahan air laut yang menimbulkan rasa takjub. Sewaktu-waktu, air laut dapat menggulung dan menghanyutkan serta memusnahkan. Namun, air laut juga menghidupi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Pendapat Thales bahwa segala sesuatu berasal dari air juga disebabkan oleh pandangannya yang menganggap bahwa semua bahan makanan dan semua makhluk hidup mengandung air, serta semuanya memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, yakni dari padat, cair, dan ke gas, tanpa menjadi berkurang. Tokoh filsafat alam yang kedua adalah Anaximandros. Biografi Anaximandros. Anaximandros lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan pula bahwa Anaximandros meninggal tidak lama setelah Olimpiade usai, sehingga waktu kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Di sini Anaximandros menyumbangkan pemikirannya tentang bumi. Prinsip Tuapeiron yang dibawa Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximandros, dari Tuapeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Mengenai bumi, Thales telah menjelaskan bahwa bumi melayang di atas lautan. Akan tetapi perlu dijelaskan pula mengenai asal mula lautan. Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka yang berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Tokoh filsuf alam yang ketiga adalah Anaximenes. Biografi Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos. Anaximenes adalah teman, murid, dan juga pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbincang tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar dari segala sesuatu. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi.
sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Pemikiran yang disumbangkan oleh Anaximenes. Pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan yang lain sebagainya. Bumi menurut Anaximenes berbentuk datar, luas, dan tipis, hampir seperti sebuah meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Tokoh filsuf alam yang keempat adalah Parmenides. Biografi dari Parmenides. Parmenides merupakan filsuf Yunani yang lahir di Elea, sebuah kota di daerah Italia Selatan. Dia lahir pada paruh abad ke-5 sebelum Masehi. Ia merupakan pendiri mazhab Eleatik dan banyak berguru pada Xenophanes, guru Zeno, dan banyak mempengaruhi pemikiran Plato di masa sesudahnya. Plato menamakan dialognya Parmenides diambil dari namanya yang menampilkan pendirian filosofisnya yang utama. Inti utama dari pemikiran Parmenides ada dua, yakni jalan kebenaran dan jalan pendapat. Yang pertama, yakni tentang jalan kebenaran. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itulah yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak dapat terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin dapat disangkal. Pemikiran kedua dari Parmenides tentang jalan pendapat. Jalan pendapat, buah pemikirannya yang kedua adalah mengajarkan konsep doxa atau pendapat umum dan aletheia atau kebenaran. Doxa adalah kebiasaan dan pandangan umum yang kita dengar dan dapatkan dengan begitu saja. Filsuf alam yang terakhir adalah Herakleitos. Biografi Herakleitos. Herakleitos diketahui berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Keterangan Diogenes Laertius juga menyebutkan bahwa Herakleitos lahir sekitar 540 sebelum Masehi pada keluarga aristokrat di Efesus, tetapi nantinya meninggalkan kehidupan politik dan mengabdikan hak kekuasaannya yang diwariskan padanya ke saudara lelakinya. Herakleitos hidup sezaman dengan Pythagoras dan Xenophanes, tetapi ia berusia lebih muda daripada keduanya, tetapi lebih tua usianya dari Parmenides, sebab ia dikritik oleh filsuf tersebut. Pikiran Herakleitos. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di dalam semesta itu mengalir dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu apapun yang tinggal menetap tanpa mengalami perubahan. Atau panta rei kai uden mene. Herakleitos berkeyakinan bahwa api adalah elemen utama dari segala sesuatu yang timbul. Api merupakan lambang dari perubahan-perubahan dalam alam ini. Sebab nyala api selalu memakan bahan yang baru, dan bahan bakar senantiasa berubah menjadi asap dan abu. Menurut Herakleitos, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bila kita hendak memakai kehidupan kosmos, kita mesti menyadari bahwa kosmos itu selalu bergerak.
dan tidak pernah berhenti. Dan dari gerak itu akan menghasilkan sebuah perlawanan-perlawanan.